Di sisi Felix yang melihat Edwin Hector memulai penyerangannya kembali, dia pun lalu memberikan perintah kepada para mage dari Phoenix Magic Tower untuk membantu penyerangan Edwin Hector dengan cara mematahkan dispel mereka, dan dengan serentak, para mage tersebut pun menggunakan skill yang sama dan berhasil mematahkan skill dispel mereka. Sementara Henir terlihat mulai merasa panik karena skill dispel dia dan para bawahannya bisa dipatahkan dengan mudah oleh pihak Phoenix Magic Tower. Di sisi Edwin Hector yang melihat itu pun merasa terkejut, karena dia tidak menyangka kalau Phoenix Magic Tower bisa dengan mudahnya menembus dispel lawan dan melenyapkannya. Felix yang melihat kalau para bawahannya bisa mematahkan skill dispel dari musuhnya itu, dia pun lalu menggunakan double skill perapalan mantra, dan dengan skill Flame Cannon digabungkan dengan skill Fire Cannon. Dengan serangan double magicnya itu, dia pun berhasil membuat retakan besar terhadap barrier dari benteng perbatasan Kekaisaran Valhalla. Dan meski Henir mencoba untuk memperkuat formasi defense magic dari barrier bentengnya itu, karena kuatnya serangan dari Felix, barrier itu pun hancur sekaligus membuat benteng perbatasan yang dijaganya juga mengalami kerusakan yang cukup besar. Melihat dinding benteng itu hancur, Roman lalu memberikan perintah kepada para prajurit bawahannya untuk langsung menerobos dan maju ke pertahanan musuhnya itu. Dan dengan perintah dari tuannya itu, mereka pun langsung serentak bergerak dan maju menerobos pertahanan prajurit Kekaisaran Valhalla. Sementara itu di wilayah Kekaisaran Valhalla, Count Gomez yang terlihat sedang berjalan menuju tempat pertarungan antara Ares dan Caesar. Dia berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau Roman ternyata lebih berani tanpa ia duga sama sekali. Dan melihat pihaknya telah mengirimkan 100.000 prajurit bersama dengan mage dari Mountain Magic Tower, dia merasa kalau pihaknya itu bisa bertahan dari gempuran kerajaan Dimitri setidaknya setengah bulan lamanya. Namun masalah terbesarnya itu bukan penyerangan yang dilakukan oleh Roman Dimitri, melainkan duel antara Ares dan Caesar. Karena jika Ares memenangkan duel tersebut, situasi bagi pihaknya akan menjadi lebih rumit dibandingkan yang sekarang. Setelah sampai ke tempat pertandingan dan melihat Ares sudah bersiap di tempat yang sudah disediakan, pertandingan tersebut yang disiarkan sepenjuru Kekaisaran Valhalla yang disaksikan secara langsung oleh para penduduk mereka, para penduduk pun bertanya-tanya, siapa yang akan memenangkan duel tersebut. Meski di antara mereka ada yang merasa yakin kalau Caesar lah yang akan menjadi pemenangnya, tidak sedikit juga kalau para penduduk Valhalla juga berkata kalau Ares mempunyai peluang untuk memenangkan duel tersebut. Tak berselang lama, rank ke-1 Valhalla pun datang. Dia yang dikenal sebagai swordsman terkuat di Valhalla yang muncul di hadapan semuanya untuk menjawab tantangan dari Ares tersebut, dengan gagah berani. Dia memasuki tempat pertarungan mereka. Ares yang melihat ke arah Caesar pun terlihat tersenyum, dan mereka yang saling berhadapan. Sebelum pertarungan mereka akan dimulai, Caesar berkata kepada Ares dengan mengatakan, kalau siapa sangka, bahwa Ares yang dulu mencari ajarannya, sekarang sudah berani untuk menantangnya, dan melihat tindakannya itu, Caesar berkata, kalau dia telah mengakui, kalau Ares memang sudah berbeda, tak seperti yang ia kenal sebelumnya. Di sisi Ares, dia yang mendengar itu malah memprovokasi Caesar dengan mengatakan, kalau meski Caesar sudah terlambat datang ke pertandingan mereka, tanpa ada rasa malu, Ares berkata kalau Caesar sama sekali tidak memberikan salam kepada orang yang lebih dulu datang dibandingkan dengannya, dan karena ucapannya itu, Caesar yang marah pun lalu mengeluarkan teknik auranya sambil berkata, kalau apa yang dilakukan Ares sungguh sangat menyedihkan, dan jika Ares menjadi muridnya, Caesar berkata kalau Ares akan mewarisi semua yang ia miliki. Namun karena tindakannya yang mengajaknya berduel, Caesar berkata kalau tindakannya itu sangatlah bodoh sekali. Setelah melepaskan ikatan dari pedang besarnya itu dan memegang pedangnya yang mengarah ke arah tanah, Caesar melanjutkan perkataannya, jika Ares berlutut dan memohon ampunan atas dosa-dosanya kepada dirinya itu,
Dengan angkuhnya juga Caesar menyuruh Ares untuk merendahkan harga dirinya dan menyuruhnya untuk bersumpah demi kaisar mereka di detik itu juga. Karena jika Ares melakukan apa yang ia katakan itu, Caesar berkata kalau dia akan mengampuni nyawanya untuk kali itu saja demi masa depan kekaisaran Valhalla. Ares yang mendengar itu pun lalu menghela nafas dan kemudian berkata, kalau memang benar di waktu 10 tahun yang lalu dirinya menerima ajaran dari Caesar tersebut. Namun sebagai seorang swordsman, Ares berkata dalam hatinya kalau dia ingin belajar dari siapapun, selama itu bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Tapi di lubuk hatinya, Ares selalu memikirkan hal yang sama, yaitu kalau dirinya bisa melampaui Caesar, terkadang membutuhkan beberapa jam. Mungkin begitu dirinya merasa kalau dirinya bisa mengalahkan lawannya, Ares berkata kalau dia akan pergi. Dan karena prinsip hidupnya itu, dengan lantang Ares berkata kepada Caesar, kalau dari dirinya tidaklah berbeda dengan orang-orang yang ia telah ikuti. Dan karena sudah tidak ada yang bisa ia pelajari, Ares berkata kalau dia berhenti mengikuti Caesar dan pergi dari dirinya. Ares melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, kalau dirinya hanya kekurangan waktu saja, tapi setelah dirinya meninggalkan Valhalla dan menetap di wilayah Dimitri, bahkan setelah berbulan-bulan sudah berlalu, Ares berkata kalau dirinya tidak bisa pergi di tempat tersebut, dan dengan prinsipnya itu jika dia sudah merasa tidak ada lagi yang bisa ia pelajari dari seseorang akan pergi meninggalkan orang tersebut, Ares lalu berkata kepada Caesar dengan mengatakan, apakah Caesar mengerti dengan ucapan sebelumnya yang ia telah katakan? Kalau secara tidak langsung, Ares berkata kalau sosok yang sekarang ia ikuti adalah orang yang akan memberikan hal-hal yang baru, yang tidak dimiliki oleh orang lain, serta sosok yang tak bisa ia lampaui sama sekali. Kembali dulu ke seminggu setelah kembalinya dari wilayah Arkadi. Setelah Ares diberikan misi untuk mengalahkan dua raksasa Reng Valhalla, Alvarez dan Caesar. Di waktu tersebut, terlihat Ares sedang berlatih untuk mengalahkan lawan-lawannya itu. Namun selama ia berlatih belajar untuk memusatkan pusat ki-nya, dia merasa bimbang. Apakah dengan cara tersebut dirinya bisa mengalahkan Alvarez dan Caesar selaku orang terkuat di wilayah kekaisaran Valhalla? Tak berselang lama, Roman pun datang dan berkata kepada Ares, kalau mulai di detik itu, Ares akan secara rutin menjadi lawan tanding tuannya itu. Dan melihat kuda-kuda serta tuannya itu menggunakan dua pedang kembar untuk melawannya, dia pun merasa familiar dengan situasinya itu. Kalau dia merasa sedang melawan Alvarez selaku Reng kedua Valhalla. Di dalam pelatihannya tersebut, setelah beberapa hari sudah berlalu, Ares pun terjatuh karena tidak bisa mengalahkan Roman yang sedang menggunakan gaya bertarung dari Alvarez, dan lebih memalukannya lagi. Di awal pelatihannya, Ares malah pingsan setengah hari oleh Roman yang menggunakan gaya bertarung dari Alvarez, dan pada saat ia sedang berpikir bagaimana cara mengalahkan tuannya itu dengan gaya bertarung dari Alvarez, tanpa diduga Roman melemparkan kedua pedangnya itu dan berkata kalau sudah cukup dengan pelatihan gaya bertarung dari Alvarez, dan sambil berjalan untuk mengambil senjata yang baru sambil berkata kalau dia akan meningkatkan level pertarungannya. Ares yang melihat tuannya itu mengambil pedang besar dan berkata kalau dia akan menggunakan gaya bertarung dari Caesar. Di hari tersebut, Ares pun merasa kalau dia telah sekilas melihat dunia di balik langit. Kembali ke waktu di mana Ares akan melangsungkan pertarungan dengan Caesar. Setelah pertarungan mereka telah dimulai, tanpa basa-basi Caesar langsung bergerak cepat dan melancarkan serangannya, namun Ares masih bisa menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara. Caesar yang merasa kesal dengan apa yang terjadi, dia pun lalu melancarkan serangan lanjutannya, dan Ares yang teringat dengan ajaran tuannya itu di beberapa waktu yang lalu, di waktu pelatihannya dengan tuannya itu, Roman berkata kalau Caesar adalah orang yang memburu lawannya tanpa ampun. Dan karena itulah dia mendapatkan julukan Wild Warrior. Namun meski begitu, Roman memberikan informasi penting kepada Ares,
Kalau dia hanya perlu melakukan satu serangan saja ketika mendapatkan celah dari serangan sesar tersebut, karena dengan serangan tersebut, Roman berkata kalau Ares pasti sudah bisa mengatasi lawannya itu. Mendapatkan ajaran yang berharga dari tuannya itu, Ares yang menghalau serangan sesar dan mendapatkan sedikit celah pun dengan cepat bergerak dan melancarkan serangan baliknya, yang hal itu pun membuat Caesar mulai merasa panik. Namun meski begitu, Caesar masih bisa menghalau serangan tersebut dengan pedang besarnya itu. Di sisi Ares, dia berkata dalam hatinya, kalau keputusan yang ia ambil sudah sangat tepat, karena setelah berlatih menghadapi monster yang jauh lebih tak terduga dibandingkan Caesar, Ares merasa kalau serangan Caesar sama sekali tidak terasa mengancam sama sekali. Dan di sisi Caesar, dia yang melihat Ares tersenyum pun merasa kesal, dan kemudian menyiapkan sebuah teknik yang bernama Secret Art Crimson Thunder Slash. Namun Ares yang menyaksikan dunia yang dilahap oleh Aura of Destruction itu, dirinya mengingat waktu yang ia habiskan di Dimitri, dan jauh di dalam benaknya, ingatan yang terukir dengan sangat jelas pun muncul. Dengan melihat dan mengingat tuannya menggunakan Heavenly Demon Sword teknik gerakan pertama. Dengan teknik tersebut, Ares pun membalas serangan Caesar yang menggunakan teknik andalannya itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.